Halo, teman-teman pecinta cerita inspiratif dan motivasi. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat di mana kita akan menyelami kisah-kisah kehidupan yang penuh liku, pelajaran berharga, dan tentu saja, kejutan yang tak terduga. Siapa di sini yang suka dengan cerita yang bikin emosi campur aduk? Dari sedih, marah, sampai akhirnya lega? Kalau iya, berarti kalian ada di tempat yang tepat. Sebelum kita mulai, Momo mau ajak kalian semua untuk klik tombol like di video ini, subscribe ke channel Cerita Momo supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dengan format, nama kalian, asal kota kalian, hadir. Yuk, kita ramaikan kolom komentar. Siap untuk mendengarkan kisah yang akan mengguncang hati dan pikiran kalian? Hari ini, Momo akan membawakan sebuah cerita yang judulnya saja sudah bikin penasaran. Suami dan pelakor diam-diam umroh bareng ibu mertua. Langsung aku bekukan rekeningnya dan ambil alih semua asetnya supaya dia tak bisa bayar. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini benar-benar akan membuka mata kita tentang pengkhianatan, kekuatan seorang wanita, dan konsekuensi dari perbuatan yang tidak jujur. Mari kita mulai. Mentari pagi menembus tirai sutra di kamar utama, sebuah rumah megah bergaya modern minimalis. Cahaya keemasan itu membelai wajah seorang wanita yang masih terlelap dalam damai, Sarah namanya. Usianya menginjak kepala 3, namun pesonanya tak lekang dimakan waktu. Kulitnya bersih terawat, rambutnya hitam legam tergerai indah di atas bantal, dan senyum tipis terukir di bibirnya, seolah sedang memimpikan sesuatu yang indah. Di sampingnya, David, sang suami, sudah terjaga. Matanya menatap lekat wajah Sarah, seulas senyum tulus merekah di bibirnya. David adalah sosok pria idaman banyak wanita, tampan, mapan, dan sangat bertanggung jawab. Direktur utama di sebuah perusahaan properti ternama, ia tak pernah sekalipun melupakan perannya sebagai kepala keluarga. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ritualnya selalu sama, mencium kening Sarah, lalu berbisik lembut, "Selamat pagi, cintaku." Pagi juga, sayang," gumam Sarah, menggeliat pelan, matanya mengerjap. Ia membalas senyum David, lalu memeluk suaminya erat. Kehangatan tubuh David selalu menjadi penenang baginya, jaminan bahwa ia dicintai dan dilindungi. "Sudah bangun? Aku sudah siapkan sarapan," kata David, suaranya berat tapi lembut. Sarah tersenyum. "Kamu memang suami terbaik." Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, rumah tangga mereka dipenuhi tawa dan kehangatan. Di meja makan, dua malaikat kecil mereka, Arya, 8 tahun, dan Luna, 5 tahun, sudah menanti. Arya, dengan kacamata tebalnya, sibuk membaca buku sains, sementara Luna asyik menyusun balok warna-warni. Sarah dan David adalah orang tua yang sangat bangga pada anak-anak mereka. Arya cerdas dan pendiam, Luna lincah dan periang. Mereka adalah permata hati yang melengkapi kebahagiaan Sarah dan David. "Ayah, nanti sore jadi ajak Arya ke toko buku?" tanya Arya, tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. David tertawa. "Tentu saja, jagoan. Tapi habiskan dulu sarapanmu." "Mama, Luna mau es krim," rengek Luna, dengan pipi gembulnya yang menggemaskan. "Nanti ya, sayang." Setelah makan siang, jawab Sarah lembut, mengusap rambut putrinya. Kehidupan mereka adalah potret sempurna sebuah keluarga harmonis. David adalah tulang punggung keluarga yang tak pernah lelah bekerja, namun selalu punya waktu untuk anak dan istrinya. Sarah, di sisi lain, adalah seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Ia mengelola rumah tangga dengan cekatan, mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, dan selalu mendukung karir David. Mereka adalah tim yang solid, saling melengkapi, dan saling mencintai. Hubungan Sarah dengan Ibu Rina, ibu mertuanya, juga patut diacungi jempol. Banyak cerita mertua dan menantu yang tidak akur, tapi tidak dengan mereka. Ibu Rina adalah sosok mertua yang bijaksana, dan sangat menyayangi Sarah seperti anaknya sendiri. Sejak awal pernikahan, Ibu Rina selalu mendukung Sarah dan tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga mereka. "Sarah, nanti siang ibu mau ke butik langganan. Mau ikut?" tanya Ibu Rina suatu sore, saat Sarah sedang menjemput anak-anak dari sekolah. "Wah, kebetulan Bu, saya juga butuh baju baru." "Boleh, Bu," jawab Sarah antusias. Mereka sering menghabiskan waktu bersama,
entah itu berbelanja, arisan, atau sekadar minum teh di kafe favorit. Ibu Rina bahkan sering memuji Sarah di depan David. "David, kamu beruntung sekali punya istri seperti Sarah. Dia wanita yang baik, pintar mengurus rumah, dan sayang anak-anak." Pujian itu selalu membuat hati Sarah hangat. Ia merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga David. David sendiri adalah anak tunggal, jadi perhatian Ibu Rina tercurah penuh pada David dan keluarga kecilnya. Setiap akhir pekan, mereka sering berkumpul di rumah Ibu Rina untuk makan malam bersama. Suasana selalu ramai dengan canda tawa, terutama dari Luna yang selalu berhasil membuat neneknya tertawa terbahak-bahak. David dan Sarah bertemu di bangku kuliah. David adalah senior yang populer, sedangkan Sarah adalah mahasiswi baru yang cerdas dan pendiam. Cinta mereka tumbuh perlahan, dari pertemanan, lalu persahabatan, hingga akhirnya bersemi menjadi cinta yang mendalam. Setelah lulus, David langsung melamar Sarah. Pernikahan mereka digelar meriah, disaksikan oleh keluarga besar dan teman-teman. "Aku janji, sayang, aku akan selalu mencintaimu, menjagamu, dan membuatmu bahagia," bisik David di telinga Sarah saat resepsi pernikahan mereka. Sarah membalas pelukannya. "Aku juga, David. Aku percaya padamu." Janji itu selalu David tepati. Ia tak pernah sekalipun membuat Sarah kecewa. Setiap ulang tahun pernikahan, David selalu memberikan kejutan romantis. Setiap Sarah sakit, David dengan sigap merawatnya. Ia adalah suami yang pengertian, selalu mendengarkan keluh kesah Sarah, dan memberikan solusi terbaik. Ketika Arya lahir, kebahagiaan mereka berlipat ganda. David adalah ayah yang siaga. Ia tak segan bergadang menjaga Arya yang rewel, mengganti popok, bahkan memandikan bayinya. Sarah sering terharu melihat bagaimana David memperlakukan putra mereka dengan penuh kelembutan. 2 tahun kemudian, Luna lahir, melengkapi kebahagiaan keluarga kecil ini. Rumah yang mereka tinggali adalah hasil kerja keras David. Sebuah rumah mewah dengan taman luas, kolam renang, dan interior yang didesain sesuai selera Sarah. David selalu memastikan Sarah memiliki semua yang ia inginkan. Mobil mewah, perhiasan, liburan ke luar negeri setiap tahun, semua itu adalah bukti cinta David padanya. "Untuk apa semua ini, David? Aku sudah punya kamu dan anak-anak, itu sudah cukup," kata Sarah suatu kali, saat David memberinya kalung berlian. David tersenyum. "Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, sayang. Kamu sudah memberikan kebahagiaan tak terhingga untukku." Di lingkungan sosial, keluarga David dan Sarah adalah panutan. Mereka sering diundang ke acara-acara penting, menjadi contoh pasangan yang sukses dan bahagia. Teman-teman Sarah sering iri melihat keharmonisan rumah tangganya. "Sarah, kamu beruntung banget punya suami kayak David. Udah ganteng, mapan, setia lagi," kata Rina, teman dekat Sarah, suatu sore saat mereka minum kopi. Sarah tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. "Alhamdulillah, Rin. Aku juga selalu berusaha jadi istri yang baik untuk David." Ia percaya sepenuhnya pada David. Kepercayaan itu adalah fondasi terkuat dalam rumah tangga mereka. David tak pernah sekalipun memberikan alasan untuk Sarah meragukannya. Ia selalu jujur, terbuka, dan tak pernah menyembunyikan apapun. Setidaknya, itulah yang Sarah yakini selama ini. Setiap malam, sebelum tidur, David selalu memeluk Sarah erat. "Aku cinta kamu, Sarah. Lebih dari apapun di dunia ini." "Aku juga, David. Selamanya," jawab Sarah, memejamkan mata, merasakan kehangatan dan keamanan dalam pelukan suaminya. Mereka adalah pasangan yang sempurna, keluarga yang ideal. Tidak ada awan mendung yang terlihat di cakrawala kehidupan mereka. Semuanya tampak cerah, indah, dan penuh kebahagiaan. Sarah sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kesempurnaan yang ia rasakan, sebuah badai besar sedang perlahan-lahan terbentuk, siap menghancurkan segalanya. Badai yang akan datang dari arah yang paling tidak ia duga, melibatkan orang-orang terdekatnya, dan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan, retakan kecil mulai muncul di dinding kebahagiaan Sarah. Awalnya, itu hanya berupa hal-hal sepele, yang Sarah coba tepis sebagai kelelahan David, karena pekerjaan atau tekanan bisnis. Namun, seiring waktu,
Benih-benih kecurigaan itu tumbuh, menancap kuat di benaknya, dan mulai menggerogoti ketenangan hatinya. Perubahan paling mencolok ada pada David. Suami yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini seringkali terlambat. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, klien dari luar kota, atau proyek yang harus diselesaikan. "Maaf, sayang, pekerjaanku sedang padat sekali," ucap David suatu malam, saat Sarah menunggunya hingga larut. Ia memeluk Sarah, tapi pelukan itu terasa sedikit berbeda, seperti ada jarak yang tak terlihat. Ponsel David yang dulu sering tergeletak bebas di meja, kini selalu berada dalam genggamannya. Ia bahkan membawanya ke kamar mandi. Sarah beberapa kali melihat David terburu-buru mengunci layar ponselnya saat ia mendekat, atau bahkan mematikan panggilan masuk dengan ekspresi gugup. "Siapa, sayang?" tanya Sarah suatu kali, saat David dengan cepat mematikan ponselnya. "Oh, cuma telepon salah sambung," jawab David, tanpa menatap mata Sarah. Jawaban itu terdengar terlalu cepat, terlalu dipaksakan. David juga menjadi lebih sensitif. Obrolan ringan yang dulu selalu diresponsnya dengan tawa, kini seringkali berakhir dengan nada ketus atau bahkan kemarahan yang tak beralasan. "Kamu kenapa sih, David? Kok jadi gampang marah sekarang?" tanya Sarah, suatu malam setelah David membentaknya karena hal sepele. David hanya menghela napas panjang. "Aku cuma capek, Sarah. Tolong mengerti sedikit." Sarah mencoba memahami, tapi hatinya terasa perih. Suami yang dikenalnya seolah berubah menjadi orang lain. Tak hanya David, Ibu Rina pun menunjukkan gelagat yang aneh. Ibu mertua yang dulu selalu terbuka dan ceria, kini seringkali terlihat berbisik-bisik dengan David di telepon. Mereka sering pergi berdua, dengan alasan yang semakin sering dan semakin tidak masuk akal. "Bu, David kemana? Kok tadi pagi buru-buru sekali?" tanya Sarah suatu pagi, saat David sudah berangkat kerja. "Oh, David ada urusan penting dengan ibu. Ada proyek bisnis baru yang harus ibu dan David tangani," jawab Ibu Rina, senyumnya sedikit kaku. Sarah merasa aneh. Proyek bisnis? Bukankah David adalah direktur utama di perusahaan properti? Mengapa Ibu Rina, yang sudah pensiun, harus ikut campur dalam proyek David? Dan mengapa David tidak pernah menceritakan detail proyek ini padanya? Suatu sore, Sarah melihat David dan Ibu Rina pulang bersama dengan mobil David. Mereka terlihat sedang tertawa lepas. Namun begitu melihat Sarah, tawa itu langsung mereda. Ibu Rina bahkan tampak sedikit terkejut. "Sarah, sudah pulang?" tanyanya, suaranya terdengar agak canggung. "Iya, Bu. Baru saja." "Kalian dari mana?" tanya Sarah, mencoba menjaga nada suaranya tetap normal. "Oh, kami habis dari rumah teman ibu. David kebetulan lewat, jadi ibu minta diantar," jawab Ibu Rina, sambil melirik David. David hanya mengangguk, tanpa menambahkan sepatah kata pun. Keanehan ini semakin menguatkan firasat buruk Sarah. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, dan yang lebih menyakitkan, Ibu Rina, orang yang selama ini ia anggap seperti ibunya sendiri, juga terlibat dalam rahasia ini. Malam-malam Sarah menjadi lebih panjang. Ia sering terbangun di tengah malam, pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Mengapa David berubah? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Dan mengapa Ibu Rina ikut terlibat? Ia mencoba berbicara dengan David, tapi David selalu mengelak atau mengalihkan pembicaraan. "David, aku merasa kamu berubah akhir-akhir ini. Ada apa? Kamu bisa cerita padaku," kata Sarah suatu malam, saat mereka berdua di kamar. David menghela napas. "Tidak ada apa-apa, sayang. Aku cuma stres karena pekerjaan. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Tapi, kamu jadi sering pulang malam, ponselmu selalu terkunci, dan kamu sering marah-marah," desak Sarah, matanya berkaca-kaca. David membalikkan badan, memunggungi Sarah. "Sudahlah, Sarah. Aku lelah. Aku mau tidur." Jawaban itu seperti tamparan bagi Sarah. David yang dulu selalu sabar mendengarkannya, kini bahkan tak mau lagi berbicara terbuka. Hati Sarah terasa sakit. Ia merasa sendirian dalam kecurigaannya, tanpa ada tempat untuk berbagi. Firasat buruk itu semakin kuat saat David mengatakan akan pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan selama seminggu penuh.
Aku harus ke Surabaya, ada proyek besar yang harus kutangani di sana, kata David dengan nada serius. Anehnya, di saat yang sama, Ibu Rina juga bilang akan pergi ke kampung halaman untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Ibu sudah lama tidak menjenguk bibi di desa, Sarah. Kasihan dia sedang sakit, ucap Ibu Rina, dengan wajah sendu. Sarah merasa ada yang janggal. David ke Surabaya, Ibu Rina ke kampung halaman. Mengapa waktunya bisa bersamaan? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Kecurigaan itu kini berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu, ia harus mencari tahu kebenaran, apapun risikonya. Hatinya berteriak, meminta jawaban atas semua kejanggalan yang terjadi. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Badai yang ia rasakan di kejauhan, kini terasa semakin mendekat, siap menerjang kehidupannya yang dulu sempurna. Kecurigaan yang selama ini hanya berputar di benak Sarah, kini berubah menjadi tekad bulat untuk mencari tahu kebenaran. Ia tidak bisa lagi menoleransi ketidakpastian ini. Malam setelah David dan Ibu Rina mengumumkan kepergian mereka yang mencurigakan, Sarah tidak bisa tidur. Pikirannya kalut, hatinya bergejolak. Ia merasa seperti sedang berada di tepi jurang, dan ia harus tahu apa yang menantinya di bawah sana. Aku harus tahu, bisiknya pada diri sendiri, matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Keputusan itu memang berat, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian, atau setidaknya, sebuah jawaban. Sarah bukanlah wanita yang mudah menyerah. Ia cerdas dan memiliki insting yang kuat. Ia memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri, diam-diam, tanpa sepengetahuan David maupun Ibu Rina. Langkah pertama Sarah adalah memeriksa riwayat transaksi rekening bank David. Ia memiliki akses ke rekening bersama mereka, dan selama ini tidak pernah merasa perlu untuk mengeceknya secara detail. Namun, malam itu, dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi mobile banking. Jantungnya berdebar kencang saat melihat daftar transaksi. Ada beberapa transfer besar yang mencurigakan ke rekening yang tidak dikenalnya. Nama penerimanya adalah Luna. Sarah mengerutkan kening. Siapa Luna ini? Apakah ini nama samaran? Atau memang ada orang bernama Luna yang menerima uang dari David? Jumlahnya tidak main-main, puluhan juta rupiah dalam beberapa kali transfer. Tangannya dingin, keringat mulai membasahi dahinya. Selain transfer, ada juga pengeluaran yang tidak biasa. Pembelian perhiasan di toko yang bukan langganan mereka, pembayaran di restoran mewah yang tidak pernah mereka kunjungi, dan transaksi di butik-butik mahal yang Sarah tidak pernah tahu David pernah masuk ke sana. Semua ini adalah pengeluaran yang tidak pernah David ceritakan padanya. Selanjutnya, Sarah mencoba mencari petunjuk dari ponsel David. Ia tahu David telah mengganti kode sandinya, tapi Sarah ingat David pernah menggunakan tanggal lahir anak-anak sebagai kombinasi. Dengan sedikit keberanian dan rasa bersalah yang bercampur aduk, ia mencoba kombinasi tanggal lahir Arya dan Luna. Berhasil. Ponsel David terbuka. Jantung Sarah berdetak lebih cepat. Ia langsung membuka aplikasi pesan. Ada banyak pesan yang dihapus, tapi ia menemukan beberapa percakapan yang tersisa, yang David mungkin lupa hapus atau anggap tidak penting. Ia menemukan obrolan David dengan nomor tak dikenal yang disimpan dengan nama, klien penting. Namun, isi pesannya jauh dari urusan bisnis. Ada pesan-pesan mesra, emoji hati, dan panggilan, sayang. Sarah membaca beberapa pesan terakhir. Klien penting, sayang, kangen banget deh. Nggak sabar ya kita nanti. David, sabar ya, sayang. Tinggal beberapa hari lagi. Nanti kita bisa berdua sepuasnya. Klien penting, mama mertua gimana? Dia setuju kan? David, tenang aja, mama sudah di pihak kita. Dia juga nggak sabar mau umroh bareng kamu. Dunia Sarah runtuh seketika. Nafasnya tercekat. Mama mertua gimana? Dia setuju kan? Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Jadi, Ibu Rina tahu? Ibu Rina terlibat? Pengkhianatan ini bukan hanya dari David, tapi juga dari ibu mertuanya sendiri. Air mata mulai mengalir deras di pipi Sarah. Ia merasa mual, dadanya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya.
Ia terus menggulir pesan, mencari nama, Luna. Dan benar saja, ada beberapa pesan dari klien penting yang menyebutkan nama Luna. Ternyata, klien penting itu adalah Luna, wanita yang menerima transferan uang dari David. Sebuah foto profil muncul di salah satu obrolan. Foto seorang wanita muda, cantik, dengan senyum genit. Sarah tidak mengenalnya. Sarah kemudian beralih ke riwayat pencarian David di internet. Ia menemukan pencarian tentang paket umroh VIP, hotel bintang 5 di Mekah, dan biaya umroh untuk 3 orang. Ini semakin memperjelas kecurigaannya tentang umroh bersama. David tidak pernah membicarakan rencana umroh ini dengannya. Padahal ini adalah impian mereka berdua sejak lama. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka galeri foto David. Ia menemukan beberapa foto selfie David dengan Luna di berbagai tempat. Ada yang di kafe, di pantai, bahkan di sebuah villa mewah. Di beberapa foto, Luna terlihat memeluk David dengan mesra, dan David membalas pelukan itu dengan senyum lebar. Ada juga foto David, Luna, dan Ibu Rina sedang makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Mereka bertiga tampak sangat akrab, tertawa lepas, seolah Sarah tidak pernah ada. Foto itu adalah pukulan telak bagi Sarah. Ibu Rina, mertua yang ia sayangi, yang ia anggap seperti ibunya sendiri, ternyata bersekongkol dengan David dan pelakor itu. Rasa sakit hati Sarah bercampur dengan kemarahan yang membara. Pengkhianatan ini terasa begitu keji, begitu tak termaafkan. Sarah menutup ponsel David, meletakkannya kembali di tempat semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia beranjak dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, dan membiarkan air shower membasahi tubuhnya. Namun, air itu tidak bisa memadamkan api kemarahan di hatinya. Ia berdiri di bawah guyuran air mata bercampur dengan air shower, membasahi wajahnya yang pucat. Ia merasa bodoh, buta, karena selama ini terlalu percaya pada David dan Ibu Rina. Semua kebaikan, semua kehangatan yang mereka tunjukkan, ternyata hanyalah topeng. Di balik topeng itu, mereka menyembunyikan kebusukan yang tak terbayangkan. Malam itu, Sarah tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan merencanakan. Bukan lagi tentang bagaimana ia akan menghadapi David, tapi bagaimana ia akan membalas perbuatan mereka. Air mata sudah kering, digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan penuh tekad. David, Luna, dan Ibu Rina akan menyesali perbuatan mereka. Sarah bersumpah, mereka akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang ia tumpahkan. Pagi itu, Sarah terbangun dengan kepala pening dan mata sembab. Namun, tidak ada lagi air mata yang tersisa. Semalam suntuk ia habiskan untuk mencerna setiap detail pengkhianatan yang baru saja ia temukan. Bukti-bukti yang ia kumpulkan, transferan uang, pesan mesra, riwayat pencarian umroh, dan foto-foto kebersamaan David, Luna, dan Ibu Rina kini tersusun rapi di benaknya, membentuk sebuah gambaran utuh yang mengerikan. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang, hanya untuk menyadari bahwa mimpi itu adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. David, suami yang selama ini ia puja, yang ia percaya sepenuh hati, ternyata adalah seorang penipu. Dan yang lebih menyakitkan, Ibu Rina, mertua yang ia anggap ibu kandung sendiri, adalah kaki tangan dalam sandiwara keji ini. Sarah bangkit dari tempat tidur, melangkah ke cermin. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi di balik itu, ada kilatan tekad yang baru. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia punya anak-anak yang harus ia lindungi, dan ia punya harga diri yang harus ia pertahankan. Pukul 7 pagi, David keluar dari kamar mandi, bersiul riang, seolah tidak ada beban di pundaknya. "Pagi, sayang. Kok sudah bangun?" "Tumben," sapanya, senyumnya mengembang. Sarah hanya membalas dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia tidak ingin David curiga. Belum. Di meja makan, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Arya dan Luna sibuk dengan sarapan mereka, tidak menyadari ketegangan yang menyelimuti kedua orang tua mereka. David terlihat santai, sesekali melirik ponselnya dengan senyum misterius. Sarah tahu, mungkin itu pesan dari Luna, atau bahkan dari Ibu Rina, yang sedang merencanakan perjalanan umroh mereka. "David, jadi besok kamu berangkat ke Surabaya?" tanya Sarah,
mencoba menjaga suaranya tetap datar. Iya, sayang. Penerbangan pagi. Mungkin seminggu di sana, jawab David, tanpa menatap Sarah. Dan Ibu Rina juga besok ke kampung halaman. Sarah melanjutkan, menatap David lekat. David sedikit terdiam, lalu mengangguk. Iya, kenapa? Ada yang aneh? Tidak. Hanya saja, kebetulan sekali kalian berdua pergi di waktu yang bersamaan, kata Sarah, nadanya sedikit lebih dingin. David mengangkat alisnya. Memang kebetulan. Pekerjaan dan urusan keluarga, kan beda. Ia mencoba tersenyum, tapi Sarah bisa melihat sedikit kegugupan di matanya. Setelah David berangkat kerja dan anak-anak pergi sekolah, Sarah duduk sendirian di ruang tamu. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa dingin dan hampa. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan David dan Luna yang berpelukan, serta David, Luna, dan Ibu Rina yang tertawa bersama, terus menghantuinya. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri, dan menatap foto-foto bukti pengkhianatan itu lagi. Setiap foto adalah tusukan baru di hatinya. Bagaimana bisa David, pria yang ia cintai, melakukan ini? Bagaimana bisa Ibu Rina, wanita yang ia hormati, bersekongkol dalam kebohongan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya, tanpa jawaban. Sarah teringat semua janji manis David, semua momen kebersamaan mereka, semua pengorbanan yang telah ia berikan untuk keluarga ini. Semuanya terasa hampa, palsu, dan penuh kepalsuan. Ia merasa bodoh karena begitu mudah percaya, begitu mudah dibohongi. Kemarahan mulai mendidih dalam dirinya. Kemarahan pada David yang berkhianat, pada Luna yang merebut suaminya, dan pada Ibu Rina yang tega membiarkan ini semua terjadi, bahkan ikut serta. Ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang terencana, yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Yang paling menyakitkan adalah rencana umroh. Umroh, sebuah ibadah suci, yang seharusnya dilakukan dengan niat tulus dan hati bersih, justru dijadikan kedok untuk perselingkuhan. David dan Ibu Rina berani membawa Luna, wanita simpanan David, ke tanah suci, seolah tidak ada dosa yang mereka perbuat. Ini adalah puncak kekejian yang tak bisa Sarah terima. Mereka pikir aku bodoh, bisiknya, tangannya mengepal erat. Mereka pikir aku tidak akan tahu. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan tekad. Sarah tahu, ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus membayar mahal untuk setiap tetes air mata, dan setiap luka yang mereka torehkan di hatinya. Sarah mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak akan menghadapi David dengan emosi. Ia akan membalas dengan cara yang lebih cerdas, lebih menyakitkan, dan lebih efektif. Ia akan membalas mereka di tempat yang paling mereka hargai, harta dan kekuasaan. Ia teringat semua aset yang mereka miliki, rumah mewah ini, mobil-mobil David, rekening bank bersama, investasi, dan bahkan saham perusahaan David. Semua itu adalah hasil kerja keras mereka berdua, meskipun atas nama David. Sarah tahu, ia memiliki hak atas semua itu. Rencana mulai terbentuk di benaknya. Ia akan membekukan rekening David, mengambil alih semua aset, dan memastikan David tidak punya apa-apa saat ia kembali dari umroh. Ia akan membuat David, Luna, dan Ibu Rina merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, bagaimana rasanya hidup dalam penderitaan. Malam itu, Sarah tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan menyusun strategi, mengumpulkan semua dokumen penting, dan menghubungi beberapa kenalan yang bisa membantunya. Wajahnya memang terlihat lelah, tapi matanya memancarkan api balas dendam yang membara. Ia siap berperang. Dan kali ini, ia tidak akan kalah. David, Luna, dan Ibu Rina akan menyesali hari mereka berani mengkhianati Sarah. Dini hari menjelang keberangkatan David dan Ibu Rina, Sarah masih terjaga. Ia duduk di meja kerjanya, dikelilingi tumpukan dokumen keuangan, sertifikat aset, dan beberapa lembar kertas berisi catatan strateginya. Tidak ada lagi air mata, hanya ada ketenangan yang menakutkan, seperti permukaan danau yang tenang sebelum badai besar. Keputusan telah bulat. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja.
Mereka akan tahu siapa Sarah yang sebenarnya. Bisiknya, suaranya serak namun penuh tekad. Sarah tahu, David dan Ibu Rina akan berangkat pagi-pagi sekali. Ini adalah waktu yang sempurna untuk melancarkan serangannya. Ia tidak ingin ada konfrontasi langsung yang emosional. Ia ingin balas dendamnya terasa dingin, terencana, dan mematikan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menghubungi pengacara kepercayaannya, Bapak Budi. Bapak Budi adalah seorang pengacara senior yang sudah lama menangani urusan hukum keluarga Sarah. Ia adalah orang yang sangat profesional dan bisa dipercaya. Sarah meneleponnya tepat pukul 4 pagi. "Maaf, Pak Budi, saya tahu ini sangat pagi, tapi ada hal yang sangat mendesak," ucap Sarah, suaranya berusaha tetap tenang. Bapak Budi, yang terkejut namun sigap, langsung menjawab. "Ada apa, Bu Sarah? Apakah ada masalah serius?" Sarah menjelaskan singkat tentang perselingkuhan David dan keterlibatan Ibu Rina, serta rencana umroh mereka. Ia juga menyebutkan bukti-bukti yang ia miliki, transferan uang, pesan, dan foto-foto. Bapak Budi mendengarkan dengan seksama, sesekali menghela napas. "Jadi, Bu Sarah ingin apa?" tanya Bapak Budi setelah Sarah selesai bercerita. "Saya ingin semua rekening David dibekukan. Semua aset atas namanya, saya ingin ambil alih. Rumah, mobil, investasi, saham perusahaannya. Saya ingin dia tidak punya apa-apa saat kembali dari umroh," kata Sarah, nada suaranya tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Bapak Budi terdiam sejenak. "Ini tindakan yang sangat drastis, Bu Sarah. Apakah Anda sudah memikirkannya matang-matang?" "Sudah, Pak. Mereka sudah mengkhianati saya dengan cara yang paling keji. Saya tidak akan membiarkan mereka hidup tenang setelah ini," jawab Sarah, sorot matanya tajam. "Saya ingin ini dilakukan secepat mungkin. Sebelum mereka naik pesawat." Bapak Budi mengerti. "Baik, Bu Sarah. Saya akan segera mengurusnya. Saya akan siapkan semua dokumen yang diperlukan. Anda punya akses ke rekening bersama, kan? Itu akan sangat membantu." "Ya, saya punya semua data yang diperlukan," kata Sarah. "Bagus. Saya akan segera menghubungi bank dan pihak-pihak terkait. Mungkin akan ada sedikit kendala birokrasi, tapi saya akan pastikan semuanya berjalan lancar. Anda tetap di rumah, jangan tunjukkan reaksi apapun di depan David dan Ibu Rina," pesan Bapak Budi. "Siap, Pak Budi. Terima kasih banyak," ujar Sarah. Setelah menutup telepon, Sarah mulai mengumpulkan semua dokumen fisik yang ia miliki. Buku tabungan, sertifikat rumah, BPKB mobil, surat-surat saham, dan dokumen investasi lainnya. Ia memasukkan semua itu ke dalam koper kecil yang sudah ia siapkan. Ia juga memastikan untuk memindahkan semua uang tunai yang ada di rumah ke tempat yang aman. Ia tahu, David dan Ibu Rina akan terkejut luar biasa. Mereka mungkin tidak akan menyangka Sarah akan bertindak sejauh ini. Mereka mungkin mengira Sarah akan menangis, memohon, atau berteriak histeris. Tapi Sarah tidak akan memberikan kepuasan itu pada mereka. Ia akan menunjukkan bahwa wanita yang mereka khianati ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sarah juga memikirkan anak-anak. Arya dan Luna masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Ia tidak ingin mereka terlibat dalam drama orang dewasa ini. Ia sudah merencanakan untuk membawa mereka ke rumah orang tuanya selama beberapa waktu, sampai semuanya tenang. Ia sudah berbicara dengan ibunya, menjelaskan situasinya secara garis besar tanpa detail yang terlalu menyakitkan. Ibunya, dengan hati yang hancur, mendukung penuh keputusan Sarah. Pukul 5 pagi, David keluar dari kamar dengan koper di tangan. Ia mengenakan pakaian ihram putih, terlihat rapi dan khusyuk. Di belakangnya, Ibu Rina juga keluar dengan pakaian ihram yang sama. Mereka berdua tersenyum, senyum yang bagi Sarah kini terasa menjijikkan. "Sarah, kami berangkat dulu ya. Doakan umroh kami lancar," kata David, mendekati Sarah dan mencoba mencium keningnya. Sarah menepis pelan. "Hati-hati di jalan," ucapnya, tanpa menatap mata David. Ia tidak bisa berpura-pura lebih lama lagi. Ibu Rina mendekat, memeluk Sarah. "Jaga anak-anak ya, Nak. Ibu titip rumah." Sarah membalas pelukan Ibu Rina, namun hatinya terasa beku.
Ia memaksakan senyum tipis. Pasti, Bu. Selamat jalan. David dan Ibu Rina melangkah keluar rumah, menuju mobil taksi yang sudah menunggu. Mereka tampak begitu bersemangat, begitu bahagia, seolah sedang memulai perjalanan suci yang penuh berkah. Sarah melihat mereka pergi, berdiri di ambang pintu, dengan koper kecil di sampingnya. Saat mobil taksi itu menghilang di tikungan jalan, Sarah menutup pintu rumah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Pertempuran baru saja dimulai. Dan Sarah, dengan hati yang dingin dan rencana yang matang, siap untuk memenangkan perang ini. David, Luna, dan Ibu Rina akan segera merasakan buah dari pengkhianatan mereka. Detik-detik setelah mobil taksi yang membawa David dan Ibu Rina menghilang dari pandangan, rumah mewah itu terasa sunyi. Kesunyian yang mencekam, namun bagi Sarah, itu adalah kesunyian yang penuh kekuatan. Ia tidak lagi merasakan getaran kesedihan, hanya ada ketegasan yang membara di matanya. Ini adalah momennya untuk bergerak. Sarah segera menghubungi Bapak Budi kembali. Pak, mereka sudah berangkat. Sekarang waktunya. Baik, Bu Sarah. Saya sudah di bank. Semua dokumen sudah siap. Kita akan mulai proses pembekuan rekening sekarang juga, jawab Bapak Budi, suaranya terdengar profesional dan tenang. Sarah memberikan instruksi terakhir kepada Bapak Budi untuk memastikan tidak ada celah. Ia ingin semua akses keuangan David terputus total. Rekening pribadi, rekening bersama, kartu kredit, semua harus diblokir. Ia juga menginstruksikan Bapak Budi untuk memulai proses pengalihan aset. Rumah, mobil, dan investasi saham David harus segera berpindah tangan atas namanya. Ia memiliki bukti pernikahan dan hak sebagai istri sah, yang akan sangat mendukung proses ini. Sementara Bapak Budi sibuk mengurus urusan di bank dan kantor hukum, Sarah tidak tinggal diam. Ia mulai mengeksekusi bagian rencananya yang lain. Pertama, ia menelepon agen properti langganannya. Halo, Pak Arya. Saya ingin menjual rumah ini secepatnya, kata Sarah, suaranya mantap. Pak Arya terkejut. Menjual rumah? Bu Sarah? Bukankah ini rumah impian Anda? Ada beberapa perubahan rencana, Pak. Saya ingin prosesnya cepat dan rahasia. Saya tidak ingin ada yang tahu dulu, tegas Sarah. Ia tahu, menjual rumah sebesar ini butuh waktu, tapi ia ingin prosesnya dimulai sesegera mungkin. Baik, Bu Sarah. Saya akan segera mengurusnya. Saya akan mulai mencari pembeli potensial dan menyiapkan semua dokumen, jawab Pak Arya, masih sedikit bingung. Selanjutnya, Sarah menghubungi perusahaan David. Ia memiliki beberapa informasi penting tentang saham David di perusahaan tersebut, berkat investigasi diam-diamnya. Ia tahu David memiliki saham mayoritas, tetapi ada klausul dalam perjanjian pranikah mereka yang memungkinkan Sarah untuk menuntut sebagian aset jika terjadi perceraian akibat perselingkuhan. Dengan bukti-bukti yang ia miliki, Sarah yakin ia bisa mendapatkan bagian yang signifikan. Ia mengirimkan email ke bagian legal perusahaan David, melampirkan beberapa dokumen yang ia kumpulkan, termasuk bukti transfer dan foto-foto David dengan Luna. Ia tidak menuliskan detail, hanya sebuah pesan singkat yang mengindikasikan adanya masalah serius terkait kepemilikan saham David dan potensi gugatan hukum. Di tengah kesibukannya, Sarah tidak melupakan anak-anaknya. Ia sudah menghubungi ibunya, yang dengan sigap datang menjemput Arya dan Luna. Mama, kita mau kemana? Tanya Luna, dengan mata berbinar. Kita mau liburan di rumah nenek sebentar. Sayang, jawab Sarah, memeluk kedua anaknya erat. Ia berusaha tersenyum, menyembunyikan badai di hatinya. Asyik. Nenek pasti sudah siapkan banyak kue, seru Arya, bersemangat. Sarah mengantar anak-anaknya ke mobil ibunya. Ia melihat mereka pergi, melambaikan tangan, dan merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya, anak-anaknya aman dan jauh dari kekacauan yang akan segera terjadi. Kembali ke rumah yang kini benar-benar kosong, Sarah mulai mengemasi barang-barang pribadinya. Hanya barang-barang esensial dan kenangan berharga yang ia bawa. Gaun pengantinnya, album foto keluarga, beberapa perhiasan peninggalan ibunya, dan mainan kesayangan anak-anak. Ia tidak ingin membawa apapun yang mengingatkannya pada David, atau kehidupan palsu yang selama ini ia jalani. Ia berjalan melewati setiap ruangan,
menatap interior mewah yang dulu ia banggakan. Kini, semua itu terasa hampa. Rumah ini, yang seharusnya menjadi istana kebahagiaan mereka, kini hanya menjadi saksi bisu pengkhianatan. Sarah memastikan semua data penting di komputer rumah sudah ia pindahkan ke hard drive eksternal. Ia menghapus semua jejak digital David dari komputer dan perangkat lain yang ada di rumah. Ia ingin David kembali ke rumah yang kosong, tanpa jejak apapun yang tersisa. Pukul 10 pagi, Bapak Budi menelepon kembali. Bu Sarah, semua rekening David sudah berhasil dibekukan. Kartu kreditnya juga sudah tidak bisa digunakan. Proses pengalihan aset sedang berjalan. Ini akan memakan waktu, tapi saya pastikan David tidak akan bisa mengakses apapun. Sarah merasakan kepuasan yang dingin. Bagus, Pak Budi. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya. Sama-sama, Bu Sarah. Saya akan terus mengabari Anda perkembangannya, jawab Bapak Budi. Sarah mengakhiri panggilan. Ia menatap ponselnya, membayangkan David, Luna, dan Ibu Rina yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju Tanah Suci, tanpa menyadari bahwa hidup mereka akan segera berubah drastis. Mereka mungkin sedang tersenyum, membayangkan ibadah dan kebahagiaan yang akan mereka dapatkan. Namun, Sarah tahu, kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Ia mengunci pintu rumah, menyerahkan kunci kepada seorang staf Bapak Budi yang sudah menunggu di luar. Sarah melangkah keluar, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Langkahnya mantap, menuju babak baru dalam hidupnya. David, Luna, dan Ibu Rina mungkin sedang bersenang-senang sekarang. Tapi mereka tidak tahu bahwa neraka sedang menanti mereka di ujung perjalanan suci mereka. Pesawat yang membawa David, Luna, dan Ibu Rina mendarat mulus di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Senyum sumringah terpancar di wajah ketiganya. David dan Luna saling berpegangan tangan, sesekali melirik Ibu Rina yang berjalan di depan mereka dengan wajah penuh kehusyukan. Mereka membayangkan ibadah umroh yang lancar, hotel mewah, dan waktu-waktu romantis di Tanah Suci. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyum dan harapan itu, sebuah jebakan besar telah menanti. Setibanya di hotel bintang 5 yang sudah mereka pesan, David langsung menuju meja resepsionis untuk check-in. Ia menyerahkan kartu kreditnya dengan percaya diri. Namun, beberapa detik kemudian, resepsionis itu menggelengkan kepala. Maaf, Tuan, kartu Anda ditolak, kata resepsionis, dengan nada sopan namun tegas. David mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Resepsionis mencoba lagi, namun hasilnya sama. Maaf, Tuan, kartu ini tidak bisa digunakan. Wajah David mulai pias. Ia mencoba kartu kreditnya yang lain, lalu kartu debitnya. Semua ditolak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia melirik Luna dan Ibu Rina yang sudah mulai cemas. Ada apa, David? Tanya Ibu Rina, suaranya bergetar. Tidak tahu, Bu. Kartu-kartu saya tidak bisa digunakan, jawab David, mulai panik. Luna, yang biasanya tenang dan genit, kini ikut menunjukkan raut khawatir. Bagaimana ini, sayang? Kita tidak bisa masuk hotel kalau begini. David mencoba menghubungi banknya, namun panggilannya tidak tersambung. Ia mencoba menghubungi asisten pribadinya, namun ponselnya mati. Seluruh saluran komunikasi David seolah terputus. Mungkin ini cuma gangguan jaringan. David, hibur Ibu Rina, mencoba menenangkan diri sendiri. Coba cari ATM, kita tarik tunai saja. David mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Iya, mungkin begitu. Mereka bertiga berjalan mencari ATM terdekat. Jantung David berdebar kencang. Ia memasukkan kartu debitnya ke mesin ATM, lalu mencoba menarik uang. Layar ATM menunjukkan pesan, transaksi tidak dapat diproses. Saldo tidak mencukupi. David menatap layar itu dengan nanar. Saldo tidak mencukupi? Tidak mungkin. Rekeningnya selalu penuh. Ia mencoba lagi, dan lagi, namun hasilnya tetap sama. Ia mencoba memeriksa saldo, dan yang ia lihat adalah angka 0 besar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. David berteriak, suaranya tertahan.
Luna dan Ibu Rina terkejut melihat reaksi David. Mereka mendekat, melihat layar ATM, dan wajah mereka ikut memucat. Rekening David benar-benar kosong. Kepanikan mulai merayap di antara mereka. Mereka hanya memiliki sedikit uang tunai yang sempat David tarik di ATM sebelum berangkat, sekitar beberapa juta rupiah. Jumlah itu tidak cukup untuk biaya hotel, transportasi, apalagi untuk kebutuhan selama umroh. David, bagaimana ini? Kita mau tidur di mana? Kita mau makan apa? Tanya Luna, suaranya mulai meninggi. Kecantikan di wajahnya kini digantikan oleh ekspresi ketakutan. Ibu Rina, yang biasanya tenang, kini terlihat sangat cemas. David, apa yang terjadi? Kenapa semua uangmu hilang? David menggelengkan kepala, pikirannya kalut. Ia tidak tahu. Ia tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melakukan ini padanya. Kecuali Sarah. Tapi tidak mungkin Sarah bertindak sejauh ini, kan? David menepis pikiran itu. Mereka akhirnya terpaksa mencari penginapan yang jauh lebih murah, bahkan cenderung kumuh, jauh dari hotel bintang 5 impian mereka. Uang tunai yang mereka miliki hanya cukup untuk beberapa malam di penginapan seadanya. Makanan pun harus mereka hemat, hanya bisa makan di warung-warung kecil. Umroh yang seharusnya menjadi perjalanan spiritual yang khusyuk, kini berubah menjadi mimpi buruk yang penuh penderitaan dan kebingungan. Mereka tidak bisa fokus beribadah. Pikiran mereka terus dipenuhi kekhawatiran tentang uang, makanan, dan tempat tinggal. Setiap kali mereka mencoba menggunakan kartu atau menarik uang, hasilnya sama, ditolak. David mencoba meminjam uang dari teman-teman atau rekan bisnisnya, namun tidak ada yang bisa dihubungi atau merespons pesannya. Seolah-olah mereka bertiga terisolasi dari dunia luar. Luna mulai mengeluh. Sayang, aku tidak tahan lagi. Ini bukan umroh yang kubayangkan. Panas, kotor, dan kita tidak punya uang. Aku mau pulang. Ibu Rina juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kekesalan. David, ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu tidak mengecek rekeningmu sebelum berangkat? David merasa terpojok. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia tahu, ini pasti ulah Sarah. Hanya Sarah yang memiliki akses ke rekeningnya dan cukup pintar untuk melakukan semua ini. Tapi bagaimana caranya? Dan mengapa Sarah begitu kejam? Di tengah keramaian Masjidil Haram, David, Luna, dan Ibu Rina tampak seperti orang-orang tersesat. Mereka tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa fokus berdoa. Kekhawatiran akan uang dan masa depan mereka terus menghantui. Mereka hanya bisa memegang sebagian kecil uang tunai yang tersisa, yang semakin menipis setiap harinya. Perjalanan umroh yang seharusnya membawa berkah dan ketenangan, kini justru membawa mereka pada kehancuran dan kebingungan yang tak terhingga. Mereka tidak tahu bagaimana caranya pulang, atau apa yang akan terjadi pada mereka setelah ini. Yang jelas, kemewahan dan kenyamanan yang dulu mereka nikmati, kini hanyalah kenangan pahit yang jauh di belakang. Hari-hari di Tanah Suci terasa seperti neraka bagi David, Luna, dan Ibu Rina. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, setiap ibadah yang mereka lakukan terasa hampa. Mereka tidak bisa fokus. Pikiran mereka terus dipenuhi kekhawatiran tentang uang dan bagaimana caranya bertahan hidup. Uang tunai yang mereka miliki semakin menipis, dan mereka mulai kelaparan. Luna, yang terbiasa hidup mewah, kini sering menangis dan mengeluh. Aku tidak mau lagi di sini, David. Ini bukan umroh, ini penyiksaan. Ibu Rina, yang fisiknya tidak sekuat dulu, mulai jatuh sakit. Ia demam dan batuk-batuk, namun mereka tidak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter yang layak. David merasa semakin tertekan. Ia mencoba menghubungi siapa saja yang ia kenal, memohon bantuan, namun tidak ada yang bisa dihubungi atau merespons. Nomor-nomor yang dulu aktif, kini seolah menghilang. Akhirnya, dengan sisa uang yang sangat minim, David berhasil membeli tiket pesawat termurah untuk kembali ke Indonesia. Tiket itu hanya cukup untuk mereka bertiga, tanpa bagasi tambahan, dan dengan jadwal penerbangan yang sangat panjang, transit di beberapa kota. Mereka terpaksa menjual beberapa barang bawaan mereka, termasuk oleh-oleh yang sudah mereka beli, hanya untuk mendapatkan sedikit uang tambahan untuk makan selama perjalanan. Wajah David, Luna,
dan Ibu Rina terlihat sangat kuyu saat mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kelelahan fisik dan mental terpancar jelas dari mata mereka yang cekung. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian ihram, melainkan pakaian biasa yang sudah lusuh. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Hanya ada kebingungan dan ketakutan akan apa yang menanti mereka di rumah. David mencoba memesan taksi online menggunakan ponselnya, namun aplikasinya tidak bisa dibuka. Ia mencoba menghubungi supir pribadinya, namun ponselnya mati. Ia bahkan tidak punya cukup uang tunai untuk naik taksi biasa. "Bagaimana ini, David? Kita mau pulang naik apa?" tanya Luna, suaranya lemah. "Kita naik bus saja," jawab David, dengan nada putus asa. Mereka bertiga akhirnya naik bus umum, berdesakan dengan penumpang lain, membawa koper-koper kecil yang kini terasa berat. Perjalanan pulang yang seharusnya penuh kelegaan, kini terasa seperti perjalanan menuju kehancuran. Setibanya di kompleks perumahan mereka, David, Luna, dan Ibu Rina berjalan kaki menuju rumah David. Jantung David berdebar kencang. Ia mencoba menepis pikiran buruk, berharap semua ini hanya mimpi. Namun, saat mereka tiba di depan rumah, David terkejut. Pintu gerbang rumahnya terbuka lebar, dan ada sebuah truk pengangkut barang di halaman. Beberapa orang sedang sibuk mengangkut perabotan rumah tangga ke dalam truk. "Siapa kalian? Sedang apa kalian di rumah saya?" teriak David, dengan suara parau. Salah seorang pekerja menoleh. "Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Rumah ini sudah dijual." "Dijual? Tidak mungkin. Ini rumah saya." David mendekat, mencoba menghentikan mereka. Seorang pria berseragam kantor agen properti mendekat. "Maaf, Bapak David. Rumah ini sudah resmi berpindah tangan. Atas nama Ibu Sarah." Dunia David terasa berputar. "Sarah? Jadi benar, ini semua ulah Sarah." Ia menoleh ke arah Ibu Rina dan Luna, wajah mereka sama-sama pucat pasi. "Tidak. Ini tidak mungkin." David berlari menuju pintu rumah, mencoba membukanya. Namun, pintu itu sudah diganti kuncinya. Luna mencoba membuka ponselnya, namun tidak ada sinyal. Ibu Rina mencoba menghubungi David, namun ponselnya tidak aktif. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Seorang pengacara, yang ternyata adalah Bapak Budi, muncul dari dalam rumah. Ia menatap David dengan tatapan dingin. "Bapak David, saya Bapak Budi, pengacara Ibu Sarah. Semua aset atas nama Anda, termasuk rumah ini, mobil-mobil, dan rekening bank Anda, sudah resmi dibekukan dan dialihkan atas nama Ibu Sarah." David terhuyung mundur. "Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ibu Sarah memiliki bukti-bukti kuat tentang perselingkuhan Anda dan keterlibatan Nyonya Luna, serta konspirasi Anda dengan Ibu Rina. Semua itu cukup untuk mengajukan gugatan cerai dan menuntut hak atas aset bersama," jelas Bapak Budi, tanpa emosi. "Dan perlu Anda ketahui, saham Anda di perusahaan juga sudah dalam proses pengambil alihan. Anda sudah tidak punya apa-apa lagi." David menatap Bapak Budi dengan mata melotot, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Luna menjerit histeris. Ibu Rina terduduk lemas di tanah, air mata mengalir di pipinya. Rumah yang dulu menjadi istana mereka, kini telah direbut. Mobil-mobil mewah David sudah tidak ada di garasi. Rekening bank kosong melompong. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa. David, yang dulu begitu sombong dengan kekayaannya, kini berdiri di depan rumahnya sendiri, tanpa daya, tanpa harapan. Mereka bertiga kini hanyalah orang-orang asing yang terbuang, berdiri di tengah jalan, tanpa tujuan, tanpa harta, dan tanpa masa depan yang jelas. Kemewahan yang dulu mereka nikmati, kini telah lenyap, digantikan oleh kehampaan dan penderitaan yang baru saja dimulai. Setelah diusir dari rumah mereka sendiri, David, Luna, dan Ibu Rina tidak tahu harus kemana. Malam itu, mereka terpaksa tidur di emperan toko yang sudah tutup, menggigil kedinginan dan kelaparan. Kemewahan yang dulu mereka nikmati kini, hanya menjadi kenangan pahit yang menghantui. Luna, yang terbiasa tidur di kasur empuk dan ber-AC, terus mengeluh dan menangis. Ibu Rina, dengan kondisi fisiknya yang melemah, batuk-batuk sepanjang malam.
Ini semua salahmu, David. Kenapa kamu tidak bisa menjaga uangmu? Teriak Luna, menatap David dengan mata penuh kebencian. Kecantikan yang dulu memikat David kini pudar, digantikan oleh wajah yang kuyu dan penuh amarah. Salahku? Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan begini, balas David, suaranya parau. Ia tidak lagi melihat Luna sebagai wanita idaman, melainkan sebagai beban yang menyeretnya ke jurang kehancuran. Ibu Rina hanya bisa terisak. Ia menyesali perbuatannya, menyesali keputusannya untuk bersekongkol dengan David dan Luna. Ia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Anaknya yang dulu ia banggakan, kini menjadi penyebab penderitaannya. Keesokan harinya, mereka mencoba mencari pekerjaan. David, yang selama ini hanya tahu dunia korporat dan kemewahan, tidak tahu harus memulai dari mana. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, namun tidak ada yang mau menerimanya. Reputasinya sebagai direktur yang dipecat karena skandal perselingkuhan dan masalah keuangan telah menyebar luas. Pintu-pintu perusahaan besar tertutup rapat baginya. Luna, yang hanya mengandalkan kecantikannya, juga kesulitan mencari pekerjaan. Ia mencoba menjadi model atau influencer, namun tanpa dukungan finansial David, ia tidak bisa lagi tampil glamor. Pengikutnya perlahan menghilang, dan tawaran pekerjaan pun tak ada. Ibu Rina mencoba menjual perhiasan dan barang-barang berharga yang masih tersisa, namun jumlahnya tidak seberapa. Uang itu hanya cukup untuk makan beberapa hari. Mereka akhirnya terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, jauh dari kehidupan mewah yang dulu mereka kenal. Kontrakan itu sempit, pengap, dan seringkali bocor saat hujan. Hidup mereka berubah drastis. David, yang dulu selalu makan di restoran mewah, kini harus antre di warung makan sederhana. Luna, yang selalu memakai pakaian desainer, kini harus mengenakan pakaian bekas. Ibu Rina, yang dulu selalu dilayani, kini harus melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Konflik internal di antara mereka semakin memanas. Setiap hari, David dan Luna bertengkar hebat. Mereka saling menyalahkan, saling menghina, dan saling membenci. Cinta yang dulu mereka klaim, kini telah lenyap, digantikan oleh kebencian dan penyesalan. Aku menyesal mengenalmu, Luna. Kamu hanya membawa sial, teriak David suatu malam. Aku juga menyesal bersamamu. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Aku mau pergi, balas Luna, dengan mata melotot. Ibu Rina hanya bisa menangis melihat pertengkaran mereka. Ia merasa bersalah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merindukan Sarah, merindukan anak-anaknya. Ia merindukan kehidupan yang dulu, yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. David mencoba menghubungi Sarah, memohon pengampunan, memohon agar Sarah mengembalikan aset-asetnya. Namun, Sarah tidak pernah merespons. Nomor David sudah diblokir, dan semua pesannya tidak pernah terkirim. Sarah benar-benar telah memutuskan semua kontak dengan mereka. Hari-hari mereka dipenuhi penderitaan. David, yang dulu gagah dan berwibawa, kini terlihat kurus dan lusuh. Luna, yang dulu cantik dan ceria, kini terlihat pucat dan murung. Ibu Rina, yang dulu sehat dan bugar, kini sering sakit-sakitan. Mereka sering melihat berita tentang Sarah di televisi atau media sosial. Sarah kini menjadi wanita karir yang sukses, membangun bisnisnya sendiri, dan hidup bahagia bersama anak-anaknya. Kontras dengan kehidupan mereka yang hancur, kehidupan Sarah justru semakin bersinar. Penyesalan itu datang terlambat. David, Luna, dan Ibu Rina kini menyadari betapa berharganya apa yang telah mereka sia-siakan. Mereka telah mengkhianati kepercayaan, menghancurkan sebuah keluarga, dan kini mereka harus membayar mahal untuk semua perbuatan mereka. Hidup mereka kini hanyalah cerminan dari dosa-dosa yang mereka perbuat, penuh penderitaan, penyesalan, dan tanpa harapan. 6 bulan berlalu sejak David, Luna, dan Ibu Rina kembali dari umroh yang kacau balau. Bagi Sarah, 6 bulan itu adalah masa transisi yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan kekuatan dan harapan baru. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Ia telah bangkit, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Sarah dan anak-anaknya kini tinggal di sebuah apartemen mewah yang ia beli dengan sebagian hasil penjualan rumah lama.
Apartemen itu tidak sebesar rumah David, namun terasa jauh lebih hangat dan penuh cinta. Sarah mendesain ulang interiornya, menciptakan suasana yang nyaman dan ceria untuk Arya dan Luna. Anak-anaknya, meskipun sempat bingung dengan perubahan mendadak ini, perlahan mulai beradaptasi dan kembali ceria di lingkungan baru mereka. Sarah tidak hanya fokus pada pemulihan emosionalnya, tetapi juga pada karirnya. Dengan modal yang ia dapatkan dari pengalihan aset David, Sarah memutuskan untuk mewujudkan impian lamanya, membangun bisnis event organizer sendiri. Ia selalu memiliki bakat dalam merencanakan dan mengelola acara, dan kini ia punya kesempatan untuk mengembangkannya. Awalnya memang tidak mudah. Banyak yang meragukannya, mengingat statusnya sebagai mantan istri seorang pengusaha besar yang kini jatuh miskin. Namun, Sarah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar istri David. Dengan kerja keras, dedikasi, dan kecerdasannya, bisnis Sarah berkembang pesat. Ia berhasil menarik banyak klien, dan reputasinya sebagai event organizer yang profesional dan kreatif semakin dikenal. "Mama hebat," seru Luna suatu hari, saat melihat Sarah sibuk dengan laptopnya. Sarah tersenyum, memeluk putrinya. "Mama harus bekerja keras supaya kita bisa hidup bahagia, sayang." Arya, yang semakin besar, juga mulai memahami situasi. Ia sering melihat ibunya bekerja hingga larut malam, namun ia juga melihat senyum di wajah ibunya yang dulu jarang terlihat. "Mama, Arya bangga punya mama," ucap Arya suatu malam, memeluk Sarah. Kalimat sederhana itu membuat hati Sarah hangat. Hubungan Sarah dengan orang tuanya semakin erat. Ibunya, yang selalu mendukungnya, sering datang menjenguk dan membantu mengurus anak-anak. Teman-teman dekat Sarah, seperti Rina, juga selalu ada untuknya, memberikan dukungan moral dan semangat. Sarah menyadari, ia tidak sendirian. Ia memiliki jaringan dukungan yang kuat, yang membantunya melewati masa-masa sulit. Sarah tidak pernah mencari tahu lagi tentang David, Luna, dan Ibu Rina. Ia tidak ingin lagi membuang energi untuk orang-orang yang telah menyakitinya. Namun, sesekali, ia mendengar kabar dari teman-teman atau media sosial. David, yang dulu gagah dan berwibawa, kini bekerja serabutan. Luna, yang dulu glamor, kini hidup sederhana dan sering terlihat bertengkar dengan David. Ibu Rina, yang dulu sehat, kini sering sakit-sakitan dan terlihat sangat tua. Kabar itu tidak membuat Sarah merasa puas, apalagi bahagia. Ia hanya merasa kasihan. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, dan kini mereka harus menanggung konsekuensinya. Sarah percaya pada karma. Setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan kembali pada pelakunya. Sarah kini menjalani hidupnya dengan penuh kedamaian. Ia tidak lagi dihantui kecurigaan atau rasa sakit hati. Ia telah memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukanlah terletak pada seberapa banyak harta yang ia miliki, atau seberapa sempurna rumah tangganya, melainkan pada kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan, memaafkan, dan membangun kembali hidupnya dengan tangan sendiri. Di akhir cerita ini, Sarah ingin menyampaikan sebuah pesan. Hidup ini penuh dengan ujian. Terkadang, orang-orang terdekat kita justru yang akan menyakiti kita paling dalam. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan biarkan rasa sakit itu menghancurkanmu. Bangkitlah, tunjukkan pada dunia bahwa kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Fokus pada kebahagiaanmu sendiri, pada anak-anakmu, dan pada impianmu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Sarah menatap keluar jendela apartemennya, melihat kota yang ramai di bawah sana. Ia tersenyum. Langit cerah, dan masa depannya terbentang luas di hadapannya. Ia telah menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan sejati. Nah, teman-teman, itulah akhir dari kisah Sarah yang penuh drama dan pelajaran berharga. Betapa hidup bisa berubah drastis dalam sekejap, bukan? Dari sebuah keluarga yang tampak sempurna, hingga akhirnya Sarah harus menghadapi pengkhianatan yang tak terduga. Tapi lihatlah, ia tidak menyerah. Ia bangkit, berjuang, dan akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dengan caranya sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa setiap badai pasti akan berlalu, dan setelah itu, akan ada pelangi yang indah. Ingatlah,
Kekuatan terbesar ada dalam diri kita sendiri untuk menghadapi setiap cobaan. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Cerita Momo ini ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berbuat baik.